Pernah mendengar yang namanya luck factor ataupun faktor keberuntungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Karena akan banyak lagi notifikasi video-video dari saya yang bermanfaat, yang lebih baik lagi. Berbicara tentang kesehatan mental, keberuntungan, atau kenapa kesialan terjadi pada seseorang. Ternyata teman-teman ya, ada 5 faktor yang menyebabkan seseorang terjadi keberuntungan pada dirinya. Apa itu? Pertama, bagaimana seseorang bisa berpikir yang positif. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa berperasaan positif. Yang ketiga, bagaimana seseorang bisa berimajinasi, bervisualisasi, berafirmasi yang positif. Karena sudah pikirannya dan perasaannya positif. Sehingga datanglah yang namanya yang keempat, peluang-peluang, berani ya, mengactionkan sebuah peluang. Lalu yang kelima adalah yang bersyukur. Jadi 5 faktor ini kita lakukan, kita create, kita bentuk dalam diri kita supaya apa? Supaya kehidupan kita terjadinya yang namanya keberuntungan, teman-teman. Ya. Ternyata satu, bagaimana kita berbicara tentang pikiran positif, teman-teman. Ternyata untuk bisa berpikiran positif, kita harus mengetahui yang namanya apa itu pikiran sadar, apa itu pikiran bawah sadar, apa itu pikiran tak sadar, atau disebut juga dengan filter mental. Ya. Bila seseorang sudah bisa berpikiran positif, teman-teman ya, dengan mengetahui yang namanya bagaimana sih ternyata tenang itu gelombang otak alfa ya, bisa membuat orang bisa berpikiran positif. Sehingga orang yang belajar, orang yang nonton live, orang yang beli buku, orang yang investasi ke leher ke atas ya, dia bisa menginput data-data di pikiran bawah sadarnya sehingga membentuk yang namanya pikiran positif. Ya. Pikiran positif. Dia hanya mengizinkan 5P-nya atau submodalitasnya yang disebut dengan FAKOK, visual, auditory, kinestetik, ya, olfaktori dan gustaptorinya hanya hal-hal yang positif. Penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, pengecapannya, penciumannya hanya hal-hal yang positif, teman-teman. Sehingga pikirannya timbul positif. Melihat ada yang negatif terjadi, nonton TV kah? Melihat seorang KPK tertangkap kah? Seorang pejabat ditangkap KPK kah? Ya. Jadi kita bisa meresponnya dengan positif. Karena kita tontonannya negatif, kita bisa berpikiran yang positif. Sehingga kalau sudah pikirannya positif, otomatis meresponnya, perasaannya, hatinya bisa positif. Otomatis, teman-teman, ya. Untuk bisa berpikiran positif dan berperasaan positif, kita harus tahu juga, teman-teman, ternyata emosi itu bukan hanya marah, ya. Emosi itu terbagi 2, ada emosi negatif, ada emosi positif, ya. Emosi negatif itu apa? Apatis, marah, takut, sombong, bangga, khawatir, itu emosinya negatif, ya. Terus seseorang untuk bisa berpikiran positif dan berperasaan positif, dia harus tahu cara merilis emosi negatifnya, rasa-rasa yang dia rasakan, yang negatif tadi, yang marah tadi, yang negatif tadi, yang apatis tadi, takut tadi, ya, menjadi apa? Menjadi emosinya positif, teman-teman. Apa itu emosinya positif? Ada berani, netralitas, penerimaan, cinta, sukacita, damai, pencerahan, ya. Sehingga seseorang kalau sudah pikirannya positif, perasaannya positif, teman-teman ya, dia bisa self talk, berbicara ke dirinya, berbicara ke diri sendirinya, saya yang beruntung, ya. Uang itu mudah datang, ya. Sehingga dia bisa berimajinasi, bervisualisasi, membayangkan suatu hari dia akan sukses, ya. Sehingga sesudah dia bervisualisasi, berimajinasi, teman-teman yang baik-baik, ya, saat berjalan menggunakan kendaraan mobil, ya, dia tidak mengatakan macet karena energinya negatif. Dia mengatakan kepada semesta, wow, jalanannya penuh, luar biasa, ya. Sehingga yang keluar adalah kata-katanya positif. Kata-kata yang positif itu energinya, ada muatan energinya, teman-teman. Angkanya dari 200 sampai 1000 Hz.
Ya. Kenapa sih pentingnya kita berimajinasi, bervisualisasi, berafirmasi yang positif? Karena pikiran dan perasaan kita sudah positif. Sehingga yang terjadi apa teman-teman? Ya. Dia bisa berbicara ke diri sendirinya, merespon apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dengan yang positif. Angkanya 200 Hz sampai 1000 Hz. Sehingga dia bisa mendatangkan yang namanya peluang. Datang peluang teman-teman. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, ya. Ada yang butuh pasir bangka misalnya. Ya. Ada lagi orang yang butuh produknya. Atau kita jualan cilok, ada yang butuh cilok kita. Atau saya yang jualan seminar, ada yang butuh belajar di seminar saya. Atau saya menulis buku, ada yang pengen membeli buku saya. Peluang-peluang itu datang teman-teman. Sehingga kita berani mengactionkan peluang-peluang ini. Ya. True story teman-teman. Saya mengalami hal ini dari belajar. Sehingga hari ini pikiran saya positif, perasaan saya positif. Saya melihat apapun yang negatif di sana, saya tidak tertrigger, ya, terpengaruh, menjadi perasaan saya positif, ya. Sehingga saya berkata-kata yang tidak baik. Saya sudah bisa melihat, mendengarkan, mengakibatkan pikiran saya positif. Saya merespon segala hal yang saya lihat belum baik, saya dengar belum baik, ya. Saya rasa itu belum baik. Tapi bagaimana membuat pikiran serta perasaan saya menjadi baik, teman-teman? Ya, perlu untuk kita mempunyai pikiran positif dan perasaan positif. Itulah yang disebut dengan orang di luar sana positive thinking, sehingga bisa menjadi positive feeling. Ya, sehingga apa? Imajinasi, visualisasi, afirmasi. Oh, saya bisa sukses. Kalau kita berkata-katanya sudah baik, sudah positif, dimulai dari pagi hari teman-teman. Karena pagi hari itu menentukan siang hari kita, sore hari kita. Sudah bisa melakukan olahraga, ya. Karena mempersiapkan sebab olahraga untuk mendatangkan akibat sehat dari olahraga itu. Bukan hanya sehat teman-teman. Ternyata saat kita berolahraga itu kita bisa mendatangkan, memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Serotonin, melatonin, dopamin, ya. Sehingga kalau kita sudah bervisualisasi, imajinasi, afirmasinya positif, berbicaranya positif, merespon apapun positif, peluang-peluang tadi datang. Sehingga dengan peluang-peluang yang sudah kita actionkan, dengan beraninya kita mengactionkan, berani mengambil sebuah resiko baik itu, yang terjadi adalah hidup kita beruntung. Ya. Walaupun keberuntungan itu atau keajaiban itu belum besar datangnya dalam kehidupan kita, perlu kita syukuri yang kelima. Bersyukur, terima kasih ya Allah, pagi ini ya aku sudah dihidupkan kembali dari kematianku semalam. Aku sudah dibebaskan lagi untuk bernafas. Hari ini aku ditraktir bakso misalnya. Hari ini ada yang ikut live-ku lebih banyak misalnya. Hari ini ada yang pesan bukuku. Hari ini ada yang mau ikut seminarku. Semua berproses teman-teman. Ambil tanggung jawab itu. Sehingga kita bisa bertumbuh. Ingat, segala hal yang kita berikan energi, segala hal yang kita fokuskan akan mendatangkan energi. Ya, energi dari fokus itu akan mendatangkan pertumbuhan pada diri kita. Ya. Baik teman-teman, itulah 5 faktor yang menyebabkan kita menjadi beruntung ataupun luck faktor. Ya, pikiran positif, perasaan positif, ya, afirmasi positif, terus ambil tindakan dari peluang-peluang yang datang sehingga kita bisa bersyukur, ya. Untuk lebih tahu detailnya teman-teman ya, silakan ikuti seminar online ataupun seminar offline, ada free buku Memaafkan Mendatangkan Keberuntungan, ya. Teman-teman silakan daftar pada link di video ini. Terima kasih buat perhatiannya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share teman-teman. Share ya, supaya menjadi amal jariah kita. Supaya banyak lagi orang yang peduli tentang keberuntungannya ya. Keberuntungan dimulai dari kesehatan mental teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.